Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahsana tadbiral kainat wa khalaqal ardina was samawat wa anzalal ma'a minal mu'sirat alladzi hasala min nurihi wujudul kainat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin dzil mu'jizati adh-dhahirat wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa netizen yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan inayahnya kepada kita semua, sehingga sampai dengan detik ini kita masih diberikan limpahan anugerah yang begitu besar kepada bangsa kita ini di tengah musibah wabah COVID-19 yang tengah melanda saat ini. Semoga dengan melihat kondisi yang makin membaik saat ini menjadi satu gejala bagi kita, khususnya kita di negeri tercinta Indonesia ini, wabil khusus bagi kita yang ada di daerah Gorontalo, untuk dapat menikmati hidup yang normal seperti biasanya dan dapat menjalankan aktivitas serta mampu menyelesaikan tugas-tugas yang terbengkalai selama masa COVID ini. Ini satu anugerah yang sangat besar bagi kita dan patutlah kita mensyukurinya. Tak lupa pula salawat dan taslim senantiasa kita panjatkan, kita haturkan, kita persembahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khatamun nabiyyin, sebagai panutan bagi seluruh umat yang ada di muka bumi ini, sebagai contoh di dalam segala segi kehidupan, baik dalam kehidupan berbangsa, bernegara, kehidupan beragama kita, kehidupan berbudaya kita, termasuk dalam kehidupan politik. Ya. Beliau adalah contoh teladan bagi kita semua di dalam menjalankan tugas-tugas dan amanah sebagai khalifah fil ardh. Sebelum saya akan memulai kajian pada malam hari ini, terlebih dahulu saya mengajak kepada pemirsa yang ada di rumah dan kita yang ada di sini untuk mengirimkan suratul Fatihah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, kepada para aulia dan kepada para ulama, kepada guru-guru kita, kepada orang tua kita, kepada sanak saudara kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pemirsa netizen yang dirahmati Allah, sesuai dengan tema yang saya ajukan
dalam kesempatan ngaji live pada malam hari ini, yaitu manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Mengapa saya mengangkat tema manhaj ahlu sunnah wal jamaah? Karena ahlu sunnah wal jamaah itu memiliki dua fungsi. Yaitu fungsi pertama yang biasa diistilahkan ahlu sunnah wal jamaah itu sebagai mazhab. Dan yang kedua adalah ahlu sunnah wal jamaah sebagai manhaj. Ahlu sunnah wal jamaah sebagai mazhab itu lebih cenderung atau lebih cenderung pada amalia-amalia dalam kehidupan beragama. Baik yang berkaitan dengan amalia atau ubudiyah, akidah, dan akhlak, Islam, iman, dan ihsan. Nah, sedangkan manhaj atau ahlu sunnah wal jamaah sebagai manhaj, di mana ahlu sunnah wal jamaah itu adalah sebagai metodologi kita di dalam berpikir, sebagai metodologi di dalam bertindak. Ya. Kalau mazhab itu berkaitan dengan hablum minallah, maka manhaj itu secara umum ya bisa dimaknai itu berkaitan dengan hubungan sesama manusia atau hablum minan nas. Nah, untuk membicarakan persoalan ini, pertama-tama saya ingin menggambarkan dulu secara global sebenarnya tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di muka bumi ini adalah sebagai khalifatun fil ard, ya. Allah menciptakan manusia di bumi ini adalah untuk mengatur, menciptakan harmoni, ya, menciptakan kedamaian, agar supaya tujuan-tujuan yang ditetapkan di dalam Al-Quran atau yang disebut dengan maqasidus syariah sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran itu bisa tercapai sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah menciptakan manusia ini sesungguhnya untuk khalifatun fil ardi tadi, untuk menata bumi ini, memanfaatkan seluruh potensi yang ada di muka potensi bumi ini untuk kepentingan umat manusia tanpa melihat perbedaan-perbedaan yang ada. Artinya Allah juga menurunkan Al-Quran, Allah juga menurunkan risalah Islam, risalah agama ini tujuannya adalah untuk itu, menata kehidupan atau harmonisasi dalam kehidupan di dunia ini. Karena kalau manusia itu hidup tanpa ada perdamaian, tanpa ada harmonisasi, maka apa artinya agama ini diturunkan? Agama itu kan secara terminologi adalah diturunkan agar manusia itu tidak kacau. Tidak agama kacau. Nah, kalau orang beragama, lantas kehidupan sosialnya, hubungannya dengan sesama manusia, ya, itu kacau balau, maka agama tidak mempunyai arti apa-apa atau makna apa-apa bagi kehidupannya. Nah, oleh sebab itu maka diturunkanlah Al-Quran sebagai hudan lil muttaqin. Ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah sebagai hudan, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, untuk mengimplementasikan atau mengaktualisasikan pesan-pesan wahyu melalui Al-Quran, pesan-pesan Allah melalui Al-Quran ini, tentu kita tidak serta-merta
memahami sendiri, mengamalkan sendiri tanpa ada bimbingan, ya. Tanpa ada bimbingan. Artinya Al-Quran ini diturunkan maknanya, sifatnya adalah universal, tidak lantas bisa dipahami secara secara aktual di dalam pengamalan manusia dalam kehidupan masyarakatnya tanpa ada bimbingan atau petunjuk. Nah, maka kemudian Allah mengutus manusia yang menjadi pembimbing, yang namanya para anbiya atau para nabi. Mereka lah yang menerjemahkan dalam tanda kutip Al-Quran itu, menjelaskan Al-Quran itu kepada umat, menyampaikan kehendak-kehendak Allah melalui wahyu itu tentang tujuan tadi, yaitu petunjuk. Nah, atau hudan. Nah, hudan ini kalau kita terjemahkan dengan bahasa keren, ya, yaitu bisa dikatakan Al-Quran itu sebagai manajemen, ya, mengatur kehidupan manusia agar tertata dengan baik. Nah, manajernya itulah Nabi Muhammad SAW. Inilah sosok yang membimbing kita, yang memimpin kita menuju kepada jalan-jalan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar supaya tidak terjadi perpecahan di kalangan umat atas nama agama, atas nama keyakinan. Ya. Dan Nabi adalah satu-satunya teladan di dalam pengamalan agama itu. Oleh sebab itu maka kita di dalam mengamalkan agama ini, rujukan utama kita sudah jelas, yaitu bagaimana Nabi mengamalkan agama itu sesuai dengan manhajnya Al-Quran, sesuai dengan kehendak atau maqasidus syariah itu. Kita tidak boleh melenceng dari maqasidus syariah yang terkandung di dalam Al-Quran, yaitu melalui siapa? Melalui bimbingan atau petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita tahu di dalam sejarah bahwa Nabi membimbing umat itu tidak kurang dari 23 tahun selama berada di Mekah. 23 tahun itu bukan waktu yang lama, bukan waktu yang panjang. Dia itu waktu yang sangat singkat. Karena Nabi Muhammad itu adalah manusia biasa yang diberikan batasan-batasan, ya, yaitu batasan usia. Dia hidup seperti manusia biasa. Dia berpikir, dia makan, ya, dia bergaul, dia berumah tangga, ya. Dia juga hidup selayaknya seperti manusia biasa. Nah, sehingga itu Nabi Muhammad itulah yang menjadi contoh bagi kita umat yang bukan Nabi. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi itu hanya dalam kurun waktu yang singkat. Nah, pada masa itulah kondisi umat dalam keadaan tenang tanpa ada persoalan apapun. Ya. Karena Nabi itu menjadi sumber, menjadi pembimbing utama ketika ada permasalahan-permasalahan yang muncul di tengah para sahabat. Tempat bertanya itu adalah Nabi. Nabi yang memberikan petunjuk. Apa yang disampaikan, bimbingan dari Nabi itu langsung didengar dan dilaksanakan. Sami'na wa ata'na. Tanpa ada pembangkangan, tanpa ada perlawanan. Nah, ini sehingga itu pada masa Nabi itu kondisi umat dalam keadaan kondusif, tidak terjadi persoalan apa-apa. Berbeda halnya ketika Nabi wafat. Ketika Nabi SAW wafat, maka disitulah mulai muncul kekacauan, ya. Mulai muncul, ada gejala-gejala munculnya kekacauan. Di mana tadi ada beberapa umat yang tadinya menjadi pengikut Nabi, lalu mereka menyatakan
karena sudah ingin keluar dari Islam dengan alasan bahwa karena nabinya sudah wafat. Nah, inilah contoh orang yang beragama yang tidak memiliki konsep berpikir yang panjang ke depan. Mereka tidak memahami tujuan Nabi diutus dan Al-Quran diturunkan itu untuk apa? Ya. Untuk supaya mereka itu selamat. Tidak hanya dalam kondisi tertentu, tidak hanya beragama hanya karena ada maksud dan tujuan tertentu. Ya. Nah, inilah contoh-contoh orang-orang juga sekarang seperti itu. Melakukan suatu kebaikan itu hanya karena ada target-target tertentu. Mereka patuh dan taat kepada pimpinannya itu karena ada kepentingan. Ketika pimpinannya itu sudah tidak ada, kepentingannya sudah putus, maka mereka sudah tidak taat lagi kepada pimpinannya. Mereka akan melakukan perlawanan. Nah, inilah contoh-contoh yang terjadi sekarang, dan itu pernah terjadi di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang disebut dengan kaum murtadin, yaitu orang-orang yang murtad, yang ingin keluar dari Islam dengan alasan bahwa sudah tidak ada lagi nabi yang mereka ikuti. Jadi mereka masuk Islam itu bukan karena benar-benar masuk Islam, tapi hanya karena mereka mengikuti sosok nabi. Hanya karena adanya nabi. Begitu nabi sudah tidak ada, mereka menganggap bahwa agama sudah tidak ada. Nah, ini. Sehingga itu Abu Bakar menghadapi golongan-golongan al-murtadin ini, orang-orang yang ingin keluar dari Islam itu ribuan orang, dan berhasil ditumpas oleh baginda Nabi. Sebagian golongan karena kalah dalam peperangan, mereka menyatakan masuk Islam lagi. Tapi sebagian yang lain, ada yang tetap kafir, bahkan mendeklarasikan diri sebagai nabi. Seperti misalnya ada Musailamah al-Kadzab, Tulaila al-Khuwailid, dan lain-lain. Ini persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Abu Bakar As-Siddiq ya, ketika wafatnya Nabi. Dan banyak lagi masalah-masalah yang dihadapi. Di samping prestasi-prestasi yang dicapai oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, keadaan yang lebih kondusif itu ya ketika Umar bin Khattab dibaiat menjadi khalifah yang kedua. Abu Bakar itu dia memimpin menjadi khalifah itu hanya cukup singkat, hanya 2 tahun. Karena tugasnya itu hanya ya tadi yang saya sebutkan ya, hanya untuk memerangi orang-orang yang menyatakan keluar dari Islam karena Nabi sudah wafat. Kemudian memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Nah, jadi kelompok yang enggan membayar zakat ini adalah kelompok yang masih mukmin, masih menyatakan dia sebagai Islam, tapi tidak mau patuh lagi kepada peraturan agama. Tidak mau patuh lagi kepada syariat. Ya Islam, ya Islam. Pengikut Nabi, ya pengikut Nabi. Tapi untuk kewajiban membayar zakat, kami sudah tidak lagi. Karena bagi kami membayar zakat itu hanya diperuntukkan kepada Nabi. Sekarang Nabinya sudah wafat, buat apa kita membayar zakat? Nah, ini pandangan orang-orang dulu. Dan kita bisa maklumi memang kondisi akidah, kondisi keimanan, dan kondisi pemahaman mereka terhadap agama ini masih sangat terbatas. Ya. Meskipun pada masa itu Nabi sudah cukup maksimal di dalam memberikan penjelasan-penjelasan mengenai agama itu sendiri. Nah, pada masa Umar bin Khattab ini masih bisa dikatakan cukup kondusif. Dan Umar bin Khattab itu cukup lama memimpinnya, sekitar 10 tahun ya, menjadi khalifah. Sampai perluasan wilayah yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab itu sampai ke wilayah Persia ya. Sampai ke wilayah Persia. Wilayah Syria, kemudian Persia. Nah, artinya perluasan wilayah itu artinya wilayah kekuasaan Islam sudah makin meluas ya. Dibandingkan dengan pada masa Abu Bakar. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Nah, karena sosok Khalifah Umar bin Khattab ini adalah
sosok yang sangat berwibawa dan dia adalah khalifah yang sangat peduli kepada rakyat, maka beliau itu menjadi pemimpin yang sangat ditakuti dan tidak ada keberanian di kalangan para sahabat untuk melawan atau membangkang terhadap urusan-urusan keagamaan, urusan-urusan kenegaraan, dan berbagai macam urusan-urusan yang lain termasuk masalah-masalah sosial. Nah, berbeda dengan kondisi ketika Utsman bin Affan khalifah yang ketiga, ini karena mungkin sosok beliau ini sudah cukup uzur, itu diperkirakan usia beliau itu sudah 65 tahun menjadi khalifah. Umur 65 tahun itu sudah cukup uzur, sudah cukup tua. Ya. Karena keterbatasan fisik beliau itu, ya, sehingga semua urusan-urusan pemerintahan itu didelegasikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya. Nah, ini jadi problem di kalangan di lingkup pemerintahannya Khalifah Utsman itu. Ketika beliau mengangkat pemimpin, itu yang diangkat itu adalah dari golongan orang-orang terdekatnya, sehingga menimbulkan kecemburuan di kalangan sahabat-sahabat yang lain. Itu yang terjadi. Di samping banyak prestasi yang dibuat oleh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan memerintah atau khalifah itu termasuk khalifah yang paling lama di antara 4 itu, ya sekitar 13 tahun ya menjadi khalifah. Nah, pada masa itu beliau menjalankan pemerintahan dan mencapai prestasi-prestasi yang cukup luar biasa. Selain perluasan wilayah yang tadinya hanya sampai Persia, kini wilayah kekuasaan Islam itu sudah sampai ke wilayah Maroko, ya, ke wilayah Afrika Utara pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Nah, pada masa itu pula Al-Quran dikodifikasikan, dibukukan. Yang dahulu Al-Quran itu masih dalam bentuk suhuf-suhuf, masih dalam bentuk lembaran-lembaran yang dikumpulkan di rumah-rumah. Lalu Utsman bin Affan membentuk panitia, ya, untuk mengumpulkan semua lembaran-lembaran atau suhuf-suhuf itu dan dikodifikasikan menjadi Al-Quran seperti yang kita baca sekarang ini. Makanya Al-Quran yang kita baca sekarang ini disebut dengan Mushaf Utsmani, karena dia mulai disusun, dibukukan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Itu prestasi yang sangat luar biasa. Ya. Selain itu banyak prestasi di bidang pemerintahan. Ya. Hanya saja beliau memiliki kelemahan karena mungkin faktor fisiknya, di mana pendelegasian kekuasaan itu terlalu luas kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, maka pemerintahannya itu menuai banyak kritik. Ya, menuai banyak kritik. Yang pada akhirnya terjadi pemberontakan seperti pemberontakan yang dari masyarakat daerah Mesir, ya, daerah Afrika Utara, daerah Mesir. Karena Utsman bin Affan mengeluarkan kebijakan untuk menggantikan khalifah yang diangkat oleh Umar bin Khattab, yaitu Amr bin As, ya. Diganti oleh Utsman bin Affan dengan orang terdekatnya. Itu menimbulkan reaksi yang cukup keras, kritik yang keras dari orang-orang yang mendukung Amr bin As sebagai khalifah, sehingga terjadilah pemberontakan yang berasal dari sana. Nah, ini kondisi politik yang kurang kondusif ini, ya, ternyata ini merembes, ya, pada persoalan-persoalan yang lebih luas lagi. Terjadilah kubu-kubu di antara para sahabat waktu itu. Ya. Di negeri Syam sana, ketika Utsman bin Affan itu wafat, ya, mati di tangan Abu Lu'lu'ah,
seorang yang memberontak dan tidak suka dengan kebijakan yang dibuat oleh Utsman bin Affan. Maka kemudian Muawiyah sebagai orang terdekat Utsman merasa dirinya lah yang merasa menjadi khalifah pengganti Utsman. Maka ketika dia menjadi gubernur di Syam, dia kemudian mendeklarasikan diri sebagai khalifah yang keempat. Ya, dengan sendirinya dia mendeklarasikan diri. Ya. Sementara di kalangan sahabat yang ada di kota Madinah waktu itu terjadi perpecahan juga, ada kepentingan kelompok-kelompok tertentu dalam bidang politik, sehingga terjadi masa transisi yang cukup signifikan pada masa itu. Sehingga kemudian Ali itu keluar dari kota Madinah, ya, dan beliau pindah di Kufah, ya, karena kondisi politik waktu itu tidak memungkinkan bagi dirinya untuk bisa hidup secara tenang di sana. Karena Khalifah Ali bin Abi Thalib waktu itu menjadi sasaran tuduhan atas kematian dari Utsman bin Affan. Jadi ini seperti ini adalah gambaran yang terjadi pada masa itu. Apa yang saya ingin katakan di sini, apa yang terjadi pada masa sahabat, inilah yang kemudian melahirkan masalah-masalah keagamaan. Ya. Jadi dari persoalan politik kemudian bergeser kepada persoalan agama. Persoalan politik, persoalan agama. Jadi masalah siasi dan masalah syar'i. Kelompok-kelompok yang terjadi di kalangan sahabat itu karena ada alasan politik, alasan siasi, dan alasan syar'i, alasan agama. Nah, ini yang terjadi di kalangan sahabat. Ini yang saya ingin saya jelaskan. Ya, saya tidak mengabaikan memang di antara khalifah-khalifah itu, mereka inilah sebenarnya yang menjadi penjaga, ya, agama setelah Nabi wafat. Dengan kondisi seperti itu justru peradaban Islam makin maju, ya. Artinya walaupun kelihatannya seperti terjadi kekacauan, terjadi perbedaan-perbedaan, perselisihan di kalangan sahabat, sesungguhnya itu bagian dari kehendak Allah untuk apa? Untuk supaya Islam itu menjadi dinamis. Islam itu akan berkontaminasi dengan persoalan-persoalan baru yang kemudian ini akan melahirkan tafsir-tafsir terhadap agama, terhadap persoalan-persoalan yang baru itu. Dan itu yang menjadi khasanah keilmuan Islam dari persoalan seperti ini. Jadi kita tidak boleh menganggap apa yang terjadi di kalangan para khalifah itu adalah sesuatu yang negatif. Tidak. Jauh daripada itu ada kehendak Allah di situ. Nah, itu yang harus kita yakini di dalam hati kita. Walaupun kalau kita membaca sejarah memang kita secara nalar rasio kita, kenapa sahabat Nabi yang dibimbing oleh Nabi secara langsung kok terjadi perpecahan dan perselisihan seperti itu? Kita sedih membaca sejarah itu. Tapi setelah kita pahami benar-benar, ternyata memang ada manfaat yang sangat luar biasa. Ya, manfaat yang sangat luar biasa. Untuk apa? Untuk supaya Islam ini menuju pada persoalan yang lebih kompleks dan mampu menjawab semua permasalahan yang terjadi di dunia ini. Baik itu persoalan politik, persoalan ekonomi, persoalan budaya, peradaban, ya. Itu semua adalah kehendak Allah. Nah, itu yang harus kita tanamkan. Nah, apa yang ingin saya tegaskan dari penjelasan ini bahwa dari perkembangan Islam seperti itu, maka saya menyebut tadi bahwa perselisihan di kalangan sahabat itu ada yang alasan politis, ada juga yang alasan syar'i. Nah, alasan politik itu karena ya ada kaitannya dengan masalah-masalah politik, masalah-masalah kepemimpinan, siapa yang ingin menjadi khalifah di sini, siapa yang ingin menjadi gubernur dan sebagainya. Seperti terjadi sekarang ini, ya. Terjadi sekarang ini. Jadi persoalan yang terjadi di zaman Nabi itu sekarang juga itu terjadi, ya. Pemilihan presiden, pemilihan gubernur, pemilihan bupati itu terjadi multi interest, ya. Berbagai macam kepentingan di situ, ya. Itu sudah terjadi di zaman Nabi. Nah, di balik daripada itu sebenarnya ada sesuatu yang
perlu kita garis bawahi bahwa di bidang akidah, di bidang hukum agama juga itu mengalami suatu perkembangan yang sangat luar biasa. Terutama dengan munculnya berbagai macam faham-faham, aliran-aliran, ya. Seperti munculnya Khawarij, munculnya Murji'ah, munculnya Syiah, munculnya Jabariyah, munculnya Qadariyah, munculnya Mu'tazilah, munculnya aliran Asy'ariyah dan aliran Maturidiyah, itu di dalam bidang akidah. Dan golongan-golongan inilah yang kemudian membawa Islam menjadi sangat dinamis, menjadi agama yang menjadi berperadaban tinggi dalam bidang ilmu pengetahuan dari aliran-aliran ini. Bayangkan kalau tidak punya aliran ini, mungkin agama kita ini menjadi statis. Agama yang tidak memiliki daya untuk merespon perkembangan zaman. Itu yang sisi positif yang harus kita ambil dari persoalan-persoalan yang terjadi di kalangan sahabat pada masa lalu, pada masa salafus saleh. Nah, berkaitan dengan tema yang akan saya bahas pada malam hari ini, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu sebagai manhaj, ya, sebagai manhaj, sebagai metodologi berpikir. Nah, saya karena Ahlus Sunnah wal Jamaah ini juga merupakan salah satu aliran yang muncul sekitar abad ke-3 Hijriah, ya. Sekitar 300 tahun sesudah Hijriah, aliran Asy'ariyah ini muncul. Aliran Asy'ariyah dan aliran Maturidiyah ini sebagai aliran yang bisa dikatakan aliran yang terbesar dan yang terakhir diterima oleh umat. Dan sampai sekarang ini, bahkan Indonesia itu adalah mayoritas adalah penganut Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ya, mayoritas akidahnya. Ya, itu luar biasanya aliran. Kenapa ini bisa terjadi? Ya karena apa? Dua aliran ini adalah sebagai aliran yang merespon paham-paham yang dahulunya itu sudah mulai melenceng dari maqasidus syariah yang saya sebutkan tadi, ya. Misalnya Mu'tazilah, ya. Ini Asy'ariyah itu kan lahir muncul setelah aliran Mu'tazilah. Mu'tazilah yang begitu rasional di dalam memahami agama, di mana mereka lebih menempatkan kedigdayaan akal daripada wahyu. Mereka beranggapan bahwa kebenaran yang dicapai oleh akal itulah agama. Sehingga cenderung mereka mengabaikan Al-Quran. Al-Quran wahyu itu hanya dijadikan sebagai alat konfirmasi atas kebenaran akal yang mereka capai. Semua serba akal. Kalau ada ayat Al-Quran yang tidak sesuai dengan akal mereka, itu ditolak. Tidak apa-apa. Nah ini. Jadi walaupun kita akui bahwa di zaman Mu'tazilah itulah sebenarnya titik perkembangan peradaban Islam yang tinggi di situ. Kenapa? Karena ketika aliran-aliran sebelumnya melarang untuk mempelajari filsafat, justru aliran Mu'tazilah inilah yang belajar filsafat. Filsafat Yunani itu kan diharamkan dulu. Tapi kemudian bagi ulama Mu'tazilah mereka pelajari. Lalu kemudian ajaran filsafat Yunani itu bercampur dengan ajaran Islam, dengan ajaran Al-Quran. Maka lahirlah pemikiran ajaran Mu'tazilah itu sebagai ajaran yang rasional, rasionalis Islam. Semua serba rasional. Coba bayangkan, saya berikan contoh tentang bagaimana ajaran Mu'tazilah itu bertumpu pada kedigdayaan akal. Contoh misalnya begini, di dalam merespon pandangan-pandangan aliran sebelumnya tentang statusnya orang mukmin yang melakukan dosa besar. Pada awalnya orang mukmin yang melakukan dosa besar itu oleh Khawarij itu dikatakan sebagai orang yang sudah kafir, ya, orang yang sudah keluar dari Islam. Halal darahnya, wa yastahillu dima'ahu wa malahu, gitu ya. Dihalalkan darahnya dan hartanya. Artinya apa? Orang mukmin itu orang yang beriman.
yang menyatakan syahadat kepada Nabi, tapi kalau dia melakukan dosa besar, sudah keluar dari Islam. Sudah kafir dia. Kalau dia kafir, halal darahnya, harus dibunuh. Kalau tidak dibunuh, mereka itu dianggap melanggar hukum agama. Maka orang-orang Khawarij itu begitu bangganya kalau mereka membunuh orang yang dianggap melakukan dosa besar. Dan ini pernah terjadi apa? Di ISIS. ISIS itu adalah pahamnya Khawarij. Orang-orang yang tidak sependapat dengan mereka untuk mendirikan negara Islam ditangkap, diikat, kemudian dibunuh, ditembak di lubang-lubang atau di mana. Kemudian lehernya diangkat, lalu dipenggal, kepalanya itu dipegang, dan mereka mengatakan, aku bangga telah melaksanakan perintah Allah. Contohnya ini. Ini orang-orang ISIS. Itu pahamnya Khawarij. Karena menganggap apa? Orang-orang yang tidak sependapat dengan mereka dianggap dosa besar. Karena mereka ini punya niat yang bagus katanya. Untuk apa? Ingin menegakkan ajaran Islam, ingin menegarakan agama, menjadikan agama itu sebagai negara. Ya. ISIS itu kan kepanjangan dari Islamic Syria, Syria dan Irak ya. ISIS. Jadi negara Islam yang terdiri dari negara Syria dan negara Irak. Nah ini, kalau mereka, orang-orang yang menolak pendapat mereka itu dianggap sebagai orang kafir. Nah itu kan sama dengan paham Khawarij. Tentu ini kan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ajaran Islam itu tidak, ajaran Al-Quran tidak seperti itu. Nah, kemudian muncullah aliran-aliran yang menolak pendapat mereka bahwa orang mukmin itu yang melakukan dosa besar tidak boleh dianggap kafir. Manusia itu tidak boleh memvonis status keimanan seseorang hanya karena perbuatannya. Sesungguhnya yang berhak untuk memvonis keimanan seseorang apa dia masih mukmin atau kafir itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Bukan manusia. Dan tidak berlaku di dunia, nanti akan berlaku di akhirat nanti. Sehingga itu manusia itu bebas berbuat apa saja. Dia mau kafir, dia mau beriman, itu urusannya dia. Karena iman itu ada di hati. Iman itu ada di hati, bukan di mana-mana. Yang tidak bisa diraba oleh indera manusia. Nah, ini paham apa? Paham Murji'ah. Mengatakan seperti itu. Nah, paham ini juga sudah ekstrim. Yang mengatakan bahwa perbuatan itu tidak hubungannya dengan akidah, dengan iman yang ada di hati. Nah, ini sudah salah pandangan seperti ini. Ya. Mu'tazilah pun berbeda pandangannya. Kata Mu'tazilah, orang mukmin yang berbuat dosa besar itu dia tidak lagi beriman, tapi tidak juga kafir. Nanti akan saya bacakan sebentar di sini ya. Ada perbandingan-perbandingan karena kita bicara tentang moderasi atau manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sebenarnya seperti apa ya? Terutama itu di dalam kalau kita mengupas kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama mengenai manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, kita bisa lihat di dalam 3 pokok permasalahan yang utama. Pertama itu adalah masalah qada dan qadar. Al-qada'u wal qadar. Nah, kita lihat di sini ada tiga klaster ya, 3 klaster. Ya, klaster pertama itu adalah Jabariyah, klaster yang kedua itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hal ini adalah apa? Yaitu aliran Asy'ariyah dan aliran Maturidiyah. Kemudian klaster yang ketiga adalah Qadariyah. Kita lihat di sini pemahamannya seperti apa. Dalam hal qada dan qadar ya, Al-Jabariyatu, adapun aliran Jabariyah, guluwan fi itsbatil qadar. Sudah berlebih-lebihan di dalam menetapkan tentang takdir. Gulu ya. Fanafau fi'lal abdi aslan. Mereka ini menafikan perbuatan manusia. Ya. Menafikan, meniadakan ya, perbuatan manusia. Wa ja'alul insana maksuran wa majburan. Dan menjadikan manusia itu tertindas
dan dipaksa. Ya. Artinya apa? Dalam pandangan orang-orang Jabariyah bahwa manusia ini tidak punya daya apa-apa sebenarnya. Ya. Manusia ini berbuat sebenarnya itu di dalam kendali Tuhan, ya begitu. Kendali Tuhan. Apa yang kita lakukan ini sebenarnya Tuhan yang berkehendak. Jadi paham seperti ini sebenarnya menimbulkan satu penafsiran kalau kita mau elaborasi lagi dalam pemahaman yang lebih luas. Kalau orang miskin itu ya tidak perlu berusaha untuk jadi kaya. Karena kemiskinan itu adalah pemberian Tuhan. Gitu ya. Itu jawabannya. Kalau bodoh, ya tidak usah belajar. Bodoh itu pemberian Tuhan. Nah ini. Makanya jangan heran ketika Jabariyah ini menjadi aliran yang berkembang pada masa itu. Islam menjadi sangat jumud. Tidak berkembang. Kenapa? Karena pandangan mereka begitu. Semua serba dari Tuhan. Manusia tidak punya, tidak usah ada ikhtiar, nggak ada. Qada dan qadar itu mereka tidak percaya. Tidak ada qada dan qadar. Gitu. Nah. Walaisa lahu ikhtiyarati abadan. Jadi manusia itu tidak memiliki pilihan. Sama sekali tidak memiliki pilihan. Ini pandangan Jabariyah seperti itu. Ya. Nah, klaster yang kedua kita lihat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Atau kita baca dulu Qadariyah, klaster ketiga. Supaya kita bisa tahu posisi Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti apa dalam memahami qada dan qadar. Kalau Qadariyah itu justru berbalikan dengan Jabariyah. Al-Qadariyah itu faratu fil qada'i wal qadar. Ya. Ini Qadariyah ini justru mereka berkata wa qalu innal insana huwallazi yakhluqu af'alahu wa laysa Allahu qadrahu ala hidayatil abdi au ala idlali. Jadi manusia itu perbuatannya itu lepas dari kendali Tuhan. Lepas dari kendali. Manusia itu bebas dengan sebebas-bebasnya menentukan pilihannya. Ya. Manusia bebas, ya. Qada dan qadar Tuhan itu juga adalah menurut mereka bukan qadar Tuhan, tapi kadarnya manusia. Manusia yang menentukan kadarnya, bukan Tuhan. Berbalikan dengan Jabariyah tadi, yang menentukan kadar nasib nasib ya, itu Tuhan. Tapi kalau qadarnya tidak, yang menentukan nasibnya manusia sendiri. Jadi ada semacam pandangan yang saling bertolak belakang. Dan dua aliran ini itu bersamaan lahir. Ya, bersamaan lahir. Ya, kalau Jabariyah itu dipimpin atau dipelopori oleh Jaham bin Safwan. Qadariyah itu dipelopori oleh Gilan ad-Dimashqi dan Gilan ad-Dimashqi, ada dua tokoh itu, saya lupa satu. Cuma Gilan ad-Dimashqi ini menjadi salah satu tokoh yang paling berpengaruh di dalam mengembangkan paham-paham itu. Ya. Nah, dua tokoh ini saling menuduh. Karena Qadariyah itu menganggap pandangan Jabariyah itu sangat fatalism, ya, predestination, semua serba dari atas. Sementara Qadariyah ini menganggap bahwa urusan-urusan manusia itu diurus manusia sendiri, tidak ada suatu. Sehingga itu Jabariyah menuduh Qadariyah, al-Qadariyatu majusun fi hadhil ummah. Itu kata Jabariyah. Ini orang Qadariyah ini adalah majusinya umat ini. Ya, saling seperti itu mereka menuduh. Ya. Nah, dalam situasi seperti itu Ahlus Sunnah muncul memahami qada dan qadar itu. Ahlus Sunnah wal Jamaati, adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, fatawassatu, mereka ini moderat. Tawassut ya. Waja'alu lahu ikhtiyaran, dan menjadikan bagi manusia itu pilihan. Manusia itu diberikan pilihan. Walakin, akan tetapi, ikhtiyarahu marbutun bimasyiatillah. Pilihan manusia atau kemerdekaan manusia di dalam menentukan nasib hidupnya itu bergantung kepada kehendak Allah. Artinya apa? Tidak melepaskan seperti Qadariyah, dan tidak juga terikat seperti Jabariyah. Nah, gitu. Jadi tawassut dia di tengah-tengah. Jadi intinya aliran Qadariyah diambil,
ada yang Jabariyah diambil. Ini namanya tawassut. Supaya apa? Supaya yang sini tidak tersinggung, yang sana juga tidak tersinggung. Ini model cara beragamanya orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, jadi marbutun bi masyiatillah, terikat dengan kehendak Allah. Seperti dalam ayat dikatakan, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidaklah engkau berkehendak kecuali Allah yang berkehendak itu. Artinya manusia itu berkehendak. Manusia itu ada pilihan bagi dia untuk berikhtiar, untuk berusaha. Yang bodoh menjadi pintar, yang miskin menjadi kaya, ya, apalagi yang ya seperti itu. Dalam hal-hal berkaitan dengan kehidupannya, manusia diberikan kemampuan untuk itu. Tapi ingat, yang menentukan semua Tuhan. Makanya kita dalam konsep beragama itu selalu mengucapkan insya Allah. Supaya insya Allah itu apa? Jika Allah menghendaki. Kita sudah berusaha. Tapi ingat, yang menentukan itu adalah Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah engkau berkehendak kecuali Allah yang berkehendak itu. Ya. Seperti itu gambaran cara berpikirnya Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam beragama ini. Dari sisi apa? Dari sisi manhaj berpikir, ya, manhaj. Nah, wa qalu, dan mereka berkata, orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, innal ibadah fa'ilun, sesungguhnya hamba itu adalah pelaku, ya. Manusia ini pelaku yang melakukan, ya. Wallahu khalaqakum wallahu khaliquhum wa khaliqu af'alahum. Tapi Allah yang menciptakan manusia dan menciptakan pula perbuatannya. Jadi memang kalau kita analisa masih condong pada pemahaman Jabariyah sebenarnya. Ya. Karena menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, perbuatan itu juga diciptakan oleh Allah. Sama dengan Jabariyah juga berpendapat seperti itu. Tetapi Jabariyah itu terlalu fatal. Segala-galanya manusia sudah tidak punya daya lagi. Tapi bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah masih diberikan ruang. Manusia bisa berikhtiar. Ya. Tapi tidak sepenuhnya ditentukan kepada hasil ikhtiar manusia. Ingat, Allah yang akan menentukan semua itu. Nah, jadi masih walaupun kecondongannya ke sana, ya, tapi masih ada ruang bagi manusia untuk melakukan pilihan-pilihannya. Kama dzakaral Quran, kama dzukiral Quran, seperti disebutkan oleh Al-Quran. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan menciptakan perbuatanmu. Jadi Allah ini yang menciptakan kita. Sekaligus Allah menciptakan perbuatan kita. Itu dalil yang digunakan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita memang tidak boleh melepaskan secara total kepada Allah, dan juga tidak boleh kita bersifat terlalu bebas, ya, melepaskan Tuhan dalam ikhtiar kita. Tidak boleh. Kita harus tetap ikhtiar itu dan selalu mengharap Allah yang akan menentukan nasib kita. Nah, ini manhaj cara berpikir kita orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fahadha tausituhum fi babil qada'i. Inilah moderasi dari manhaj moderasi dari orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam hal qada dan qadar. Gitu. Jadi memang ada perbedaan. Nah, kita sekarang dengan memahami seperti ini kita sudah tahu kalau cara berpikir ada di kalangan kita cara berpikirnya, tidak perlu, ini kan urusan Tuhan. Kita orang pokoknya terima saja. Nah, itu berarti cara berpikirnya Jabariyah. Nah, atau untuk apa mau tentukan Tuhan? Pokoknya kita saja yang berusaha. Kalau kita tidak berusaha, Tuhan juga tidak akan mau kasih apa-apa kita. Karena Tuhan ini tidak ada urusan dengan perbuatan manusia. Ya. Nah, itu cara berpikirnya Qadariyah. Nah, kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah, yuk kita berusaha, bekerja. Tapi ingat, jangan lupa berdoa. Ya. Karena apa? Kesuksesan seseorang itu diletakkan di atas ikhtiar manusia. Kesuksesan seseorang diletakkan di atas usaha manusia.
Kalau manusia tidak berusaha, maka tidak ada kesuksesan itu. Jadi manusia harus berusaha dulu. Baru Allah akan menentukan nasibmu. Nah, itu dalam hal qada dan qadar. Itu jangan anggap sederhana ya. Pemahaman tentang qada dan qadar dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan anggap sederhana. Itu hal yang sangat prinsip. Makanya Nabi SAW merumuskan rukun iman itu, rukun iman menjadi 6. Yang terakhir itu adalah percaya kepada takdir baik dan buruk, yaitu qada dan qadar Allah. Itu termasuk rukun iman. Kalau ada yang tidak percaya kepada qada dan qadar seperti Jabariyah dan Qadariyah, maka dia tidak termasuk mukmin. Nah, itu. Kemudian dalam hal apa? Mas'alatul imani wad din. Dalam persoalan iman dan agama. Al-Haruriyah wal Mu'tazilah. Ini Al-Haruriyah ini nama lain dari Mu'tazilah, ya. Al-Haruriyah wal Mu'tazilah. Bagaimana pendapat Mu'tazilah atau Al-Haruriyah dan Mu'tazilah tentang masalah iman, ya, dan agama. Fal Haruriyah, adapun golongan Khawarij atau Haruriyah, yasumuna murtakibal kabirati kafiran. Nah, ini yang seperti saya jelaskan tadi ya. Menyebut orang yang murtakibul kabirah. Murtakibul kabir itu orang mukmin yang melakukan dosa besar. Seperti syirik, memukul orang tua, itu membunuh orang, itu dosa-dosa besar. Nah, sekarang kan pembunuhan itu kan banyak terjadi di kalangan, bahkan ada anak membunuh orang tua. Pertanyaan, status keimanan orang-orang seperti ini seperti apa? Masih berimankah dia? Nah, kalau Mu'tazilah berpendapat, ya, kafiran, mereka itu sudah kafir. Mereka sudah keluar dari Islam, orang-orang seperti ini. Wa yastahluna dima'ahu wa ma'alahu. Dihalalkan darah dan hartanya. Harus dibunuh mereka ini. Karena sudah kafir. Orang melakukan dosa besar harus bunuh. Halal darahnya. Dan mereka ini kekal di neraka. Nah, berbeda dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Orang yang melakukan dosa besar masih tetap beriman. Ya. Nah, bagaimana dengan dosanya? Dosanya itu adalah, itu nanti di akhirat. Ya. Kalau dia sampai mati tidak bertobat kepada Allah, maka dia akan masuk neraka. Tapi kalau dia bertobat kepada Allah, maka diserahkan kepada rahmat Allah untuk mengampuninya. Karena Allah itu adalah Ghafurur Rahim, mempunyai sifat, yaitu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, jadi semua diserahkan kepada Allah. Kita berusaha dengan doa. Ya, doa yang diajarkan oleh Nabi kan banyak doa-doa tentang istighfar, ya, ada sayyidul istighfar. Kalau kita berdoa, kita berdosa, banyak membaca istighfar dan banyak melakukan amalia-amalia untuk menutupi dosa kita itu. Tapi ingat, jangan berpatokan di situ, ya. Kita tetap berusaha, tapi serahkan kepada Allah. Karena Allah yang akan menentukan semua. Gitu. Nah, ini orang Ahlussunnah wal Jamaah. Wa amal Mu'tazilatu, adapun orang-orang Mu'tazilah berpendapat, qalu inna murtakibal kabirati, adapun orang-orang mukmin yang melakukan dosa besar, kharaja minal iman, sudah keluar dari iman. Imannya sudah keluar, walam yadkhul fil kufri. Ya. Tapi mereka tidak masuk dalam kategori mukmin, kategori kafir. Sudah keluar imannya, tapi juga tidak disebut kafir. Nah, artinya status orang mukmin yang berbuat dosa besar itu tidak jelas, terombang-ambing di antara langit dan bumi status keimanannya. Dan orang Mu'tazilah menyebut orang seperti ini sebagai orang fasik. Orang mukmin yang melakukan dosa besar itu adalah fasik. Orang fasik itu, kata Mu'tazilah, tempatnya ada di mana? Di antara surga dan neraka. Tidak masuk surga, tidak juga masuk neraka. Disebut, yang mereka sebut dengan al-manzilah. Makanya ada faham mereka tentang apa? Al-manzilatu bainal manzilatain. Al-manzilatu bainal manzilatain. Satu tempat, satu posisi di antara dua posisi. Ya. Posisinya di kanan orang mukmin masuk surga,
posisi kiri orang kafir masuk neraka, posisi tengah orang mukmin yang melakukan dosa besar. Jadi status mereka tidak jelas. Nah, ini tentu bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena di dalam Al-Quran dan hadis itu tidak dijelaskan bahwa ada tempat di antara dua tempat. Karena di akhirat nanti itu hanya ada dua tempat, neraka dan surga. Orang mukmin masuk neraka, orang kafir masuk surga. Orang mukmin mendapatkan tempat yang layak sesuai dengan amalnya di surga. Orang kafir mendapatkan tempat yang sesuai dengan perbuatannya. Jadi proporsional. Ya, orang mukmin yang melakukan dosa besar dan tidak meminta ampun kepada Allah selama hidupnya, maka tempatnya di neraka. Tapi dia tidak akan kekal di neraka. Suatu saat akan turun rahmat Allah untuk mengangkat mereka dari neraka dan dipindahkan ke dalam surga. Meskipun ketika mereka masuk di surga hanya pada emperannya. Dan kondisi wajahnya mungkin sudah pada hitam semua. Karena sudah dari neraka. Kira-kira gambaran anekdotnya kira-kira seperti itu. Ya. Dianekdotkan seperti itu ya. Orang-orang mukmin yang melakukan dosa besar ketika diselamatkan dari neraka, masuk ke dalam surga, kondisinya mungkin sudah tidak sama dengan orang yang memang sudah ada dalam neraka. Karena di dalam surga. Dalam surga itu kan punya tingkatan-tingkatan juga. Tidak mungkin surganya para nabi itu sama dengan orang-orang awam, umat biasa, yang tidak mungkin. Ya. Ada juga orang awam yang diangkat derajatnya bersama nabi karena banyak berdoa. Ya. Allahumma ahyina bittaqwa wa amitna bittaqwa wahtim lana indan tihai ajalina qaula la ilaha illallah. Nah, kemudian ada doa yang mengatakan, ya Allah, matikan aku di dalam iman, matikan aku di dalam iman, dan matikan aku dengan husnul khatimah, dan kumpulkan aku bersama orang-orang para nabi. Ada doa-doa seperti itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya. Kalau kita membahas soal itu nanti pada kajian-kajian berikutnya, soal statusnya orang beriman di surga bagaimana, apakah orang mukmin itu kan bisa melihat Allah secara langsung. Itu ada dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, karena memang bidang saya ini membahas tentang akidah. Ya. Kalau yang fikih, yang hukum itu ada ustadz-ustadz yang lain. Kalau saya membahas kitab-kitab yang berkaitan dengan ini. Nah, kemudian itu ya, al-munza walam yadkhul fil kufri fahuwa bimanzilati bainal manzilatayn ya. Kemudian al-murji'ah dan jahmiyah berpendapat fal murji'atu, adapun orang murji'ah, qalu anna murtakibal kabirati, sesungguhnya orang mukmin yang melakukan dosa besar, mukminun kamilun, mukmin yang sempurna, ya. Mukminun kamilul imani wala yustahaqqu dukhulan nar. Wa qalu la yadurru ma'al imani dzanbun kama la yanfa'u ma'al kufri ta'atun. Ya. Jadi tidak ada manfaat, ya, walaupun mereka itu berbuat baik, sama sekali tidak punya manfaat. Apakah dia masuk surga atau masuk neraka? Apakah dia masuk surga? Begitu juga sama juga manfaatnya ketika dia melakukan dosa, ya, tidak berpengaruh bagi dia untuk bisa masuk neraka. Itulah sebabnya maka murji'ah itu pandangannya juga sudah cukup ekstrim. Artinya apa? Amal perbuatan manusia itu tidak ada kaitan sama sekali dengan keimanan yang ada di hati. Orang itu bebas melakukan pilihan apa saja. Ya, urusan mau masuk neraka, mau masuk surga, itu adalah urusan Tuhan, bukan urusan manusia. Nah, pemahaman seperti ini bisa menimbulkan perbuatan atau sikap-sikap manusia yang tidak sesuai dengan syariah. Bisa juga orang bebas melakukan, bikin dosa, bikin maksiat, bebas, ya. Kan itu. Nah, kita perlu beristighfar dengan itu kalau pemahaman semacam ini. Sedangkan kita orang Indonesia saja pemahamannya Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Masih banyak saja orang yang melakukan dosa-dosa besar. Apalagi kalau pemahamannya seperti itu. Ya. Nah, ini persoalannya. Kita kembali ke apa ini? Bertanya ya? Iya, ada 2 orang. Ya. Kenapa manhaj Aswaja begitu mudah diterima sehingga menjadi mayoritas, padahal Indonesia apa ini? Awalnya bangsa dalam bentuk kerajaan. Ini masalah kerajaan itu tidak kaitannya dengan agama, ya. Ya. Sehingga menjadi mayoritas, padahal Indonesia awalnya bangsa dalam bentuk kerajaan. Awalnya bangsa, ya betul bahwa Indonesia ini dahulu adalah bukan negara republik, ya, negara yang terdiri dari negara-negara, dari kerajaan-kerajaan, dan banyak kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia ini. Dan kerajaan terbesar yang ada di Nusantara itu Majapahit. Ya. Majapahit dulu kan dia penganut agama Hindu. Agama Hindu. Agama Hindu itu adalah agama yang dianut oleh kalangan bangsawan, ya. Dari aliran apa itu? Aliran Tandranaya atau Bhairawa Tandra. Ya kan? Bhairawa Tandra itu yang dianut oleh bangsawan-bangsawan Hindu. Sementara di kalangan awam itu ada kepercayaan animisme dan dinamisme yang disebut dengan Kapitayan. Tradisi Kapitayan ini saya sudah menulis di apa namanya, dan saya muat itu di tulisan tentang itu. Nah, itu dulu agama kita. Nah, kalau berbicara kenapa Islam menjadi mayoritas, itu karena apa? Metode dakwah yang digunakan oleh ulama-ulama yang membawa Islam ke Indonesia, itu metodenya adalah metode Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu tawassut, tasamuh, ta'adul, tawazun. Manhajnya seperti itu. Ya. Metodenya moderat, seimbang. Ya, seimbang itu artinya apa? Keseimbangan antara dunia dan akhirat. Kita beragama itu jangan akhirat melulu, ya. Tapi ingat, juga dunia ini ada. Ya. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Berusahalah kamu untuk mendapatkan duniamu seolah-olah engkau akan hidup selama-lamanya. Ini konsep agama, konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita ini suruh berusaha, kerja dan tidak perlu pikir mati. Pikir hidup pada saat bekerja. Supaya apa? Timbul semangat, hidup kita menjadi tentram, menjadi sejahtera, dan kita tidak akan kacau hidup kita. Kalau kita juga hidup melarat, bagaimana kita bisa hidup secara layak? Tapi ingat, kalau kita dalam kondisi ibadah kepada Allah, jangan memikirkan dunia. Pikirkan bahwa kita akan mati besok. Jangan dibalik. Ketika kita mau kerja, ingat mati. Loyo lah, sudah kita tidak punya semangat. Ketika kita mau sholat, ingat berbagai macam pekerjaan, tidak ada kehusuan kita di dalam sholat. Inilah tawasutiyahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam memahami agama. Jadi keseimbangan, namanya tawazun. Tasamuh itu toleran kepada perbedaan. Wali Songo itu masuk ke Nusantara membawa agama Islam itu banyak sekali yang dihadapi oleh mereka. Ya. Islam ini hadir di Indonesia dalam kondisi negara kita ini yang terdiri dari berbagai macam aliran, berbagai macam paham, berbagai macam suku, bahasa. Ya. Dan itu bisa diterima dengan baik. Ya. Diterima dengan baik di Indonesia. Islam tetap berkembang dengan baik. Kenapa? Karena metodenya, ya, menggunakan metode Al-Quran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Ini metode dalam berdakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia itu ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan bijaksana. Jangan marah-marah. Jangan teriak kafir, kufar, kafur. Jangan bid'ah, segala macam. Kafir, sesat.
Itu justru orang lari kalau ketika kita mau berdakwah dengan cara seperti itu. Apalagi menuduh sesama umat Islam sebagai kafir, sesat, bid'ah, segala macam. Bagaimana Islam bisa diterima kalau cara berdakwahnya seperti itu? Nah, inilah metode-metode Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diterapkan oleh Wali Songo. Sehingga negara Indonesia Nusantara yang terdiri dari berbagai macam agama dan suku ini, Islam bisa diterima dengan sangat damai di sini. Makanya ada konsep Islam Nusantara yang dikembangkan oleh orang ulama-ulama Nahdlatul Ulama sekarang. Islam Nusantara itu bukan berarti ada agama baru di dunia ini namanya Islam Nusantara, tidak. Tapi memang Islam di Nusantara ini memiliki ciri khas yang khusus, ya. Ciri-cirinya itu adalah dia istilahnya karakternya berbeda dengan yang ada di sana, di Arab sana. Kalau di Arab sana Islam itu dengan disiarkan dengan pedang, di sini malah dengan apa? Dengan kedamaian, dengan budaya. Ya. Melalui ajaran apa? Ajaran yang tiga tadi itu, yang tiga. Islam, iman, dan ihsan. Ya. Islam itu mengajarkan tentang syariah, iman mengajarkan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ihsan mengajarkan tentang akhlak, tasawuf. Ya. Seperti tulisan saya bahwa Islam masuk ke Indonesia itu metodenya adalah sufistik melalui jalur tasawuf. Nah, dari tasawuflah kemudian dia merembes ke persoalan-persoalan akidah dan persoalan syariah. Karena tasawuf itu adalah satu ajaran yang sangat menjunjung tinggi humanisme, menjunjung tinggi humanitas, kemanusiaan. Ya. Itu akhlak, karena innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ya. Sesungguhnya aku mengutus engkau Muhammad, tujuannya adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ya. Jadi dengan metode akhlak. Nah, ajaran tentang akhlak itu ada di mana? Ada di tasawuf, di ihsan namanya, salah satu pilar agama. Dan itu yang digunakan oleh para ulama, para wali songo mereka tidak mendakwahkan tentang akidah. Kamu mukmin, kamu kafir, enggak. Mereka mengajarkan tentang akhlak, hubungan dengan sesama manusia. Kalau ada orang yang non-muslim, orang Hindu, orang ajaran Kapitayan, orang Kristen, diajak mereka sama-sama. Bahkan kalau perlu mereka sedang minum-minum, ya ulamanya, ustadznya duduk sama-sama minum. Tidak perlu, jangan mengharamkan mereka. Tapi niat kita adalah untuk perlahan-lahan menghilangkan tradisi, tabiat mereka minum-minum arak. Dengan cara apa? Kita melebur di dalam. Jangan langsung ditabrak, langsung, ini minuman haram, jangan, tidak boleh. Bukan begitu metodenya. Dan itu yang dilakukan oleh para wali. Jangan heran kalau Islam ini menjadi besar di Indonesia ini. Ya. Seluruh Indonesia, seluruh pulau. Kenapa? Metodenya seperti itu yang diajarkan. Ya. Jadi kalau membahas tentang ini ya ada kajian khususnya, sangat luas. Mungkin dua SKS ini kalau mau kuliah akang, ya begitu istilahnya. Kemudian yang kedua, Kokoh Ardani ini, bagaimana menurut Ustadz dengan orang yang hidup di zaman sebelum Rasul ada? Apakah mereka bermanhaj atau tidak? Mohon pencerahannya. Orang yang hidup di zaman Rasul, di zaman sebelum Rasul itu ada yang namanya jahiliyah. Sebelum para rasul, ya, kalau sebelum Nabi Muhammad itu namanya zaman jahiliyah. Ya. Zaman jahiliyah itu bukan berarti mereka bodoh, mereka itu pintar, ya, tapi akhlak mereka jauh dari nilai-nilai Islami, nilai-nilai kemanusiaan. Nah, seperti dulu di Arab, di Mekah itu, sosok seperti Umar bin Khattab itu, beliau itu adalah jahiliyah yang betul-betul jahiliyah. Bayangkan, anak perempuannya sendiri yang lahir itu dikubur hidup-hidup karena merasa malu. Sangat malu karena mempunyai anak yang lahir perempuan. Karena di zaman dulu itu orang-orang zaman jahiliyah itu menganggap perempuan itu sebagai makhluk yang hina. Sama seperti benda yang bisa diperjualbelikan.
Jadi kalau ada satu keluarga yang melahirkan anak perempuan, itu satu tamparan yang sangat luar biasa di wajah mereka. Ya. Malum karena memang didukung oleh kondisi alam, padang pasir yang menuntut kehidupan yang keras. Kalau yang lahir perempuan bagaimana bisa menantang alam yang begitu menakutkan seperti itu. Tidak ada pohon-pohon, yang ada hanya hamparan padang pasir. Ya. Dan yang tradisi yang dibangun pada masa itu adalah tradisi perang. Hukum rimba, siapa yang kuat, mereka yang menang. Nah, makanya jangan heran kalau di Mekah itu terjadi suku-suku, adalah kabilah-kabilah. Setiap kabilah itu memiliki keistimewaan-keistimewaannya sendiri-sendiri. Ada suku Quraisy, ada suku Khadraj, ada suku macam-macam. Ya, suku-suku yang ada di sana itu. Dan mereka memiliki keistimewaan-keistimewaan tersendiri-sendiri. Ya. Nah, itu kondisi Islam sebelum Nabi itu datang. Ketika Nabi datang, tidak juga mudah Nabi mengislamkan mereka. Ya. Karena ada kebiasaan jahiliyah mereka itu seperti minum arak. Arak itu bukan hanya minuman, tapi termasuk digunakan untuk mandi. Karena padang pasir di sana tidak punya air, panas luar biasa. Mereka hanya bisa ambil air dari pohon-pohon. Nah, arak itu kan diambil dari pohon. Setelah mereka minum, mereka pakai untuk mandi. Setelah Islam masuk, ini arak ini kan haram. Ya. Apakah Nabi lantas mengharamkan itu? Tidak. Sesuai dengan petunjuk Al-Quran, at-tadriju fit tasyri', perlahan-lahan di dalam menetapkan hukum. Maka Al-Quran itu turun tentang pengharaman. Karena ada kebiasaan ketika orang-orang Arab, orang-orang Mekah itu diajak oleh Nabi masuk Islam, masih membawa tabiat suka minum arak. Nabi tidak langsung larang. Akhirnya pada saat mereka mau melaksanakan sholat, mereka dalam keadaan mabuk. Allah Akbar. Mabuk karena minum arak. Nabi tidak biarkan dia sholat seperti itu. Biarkan. Lama-lama nanti turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu. Tapi mereka sudah beriman ya, sudah masuk Islam. Sehingga dipanggil dengan ayat yang begitu menyejukkan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang beriman, senang kan? Karena dia disebut orang beriman. La taqrabus salata wa antum sukara. Janganlah engkau sholat kalau dalam keadaan mabuk. Akhirnya dengan turunnya ayat itu, mereka mulai tinggalkan mabuk pada waktu sholat. Pada waktu sholat ya. Di luar sholat mereka mabuk lagi. Ya. Mabuk setelah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berdoa, sudah selesai, minum arak lagi. Nabi tidak larang, biarkan. Tapi ingat Nabi, awas, ada ayat mengatakan kalau sholat jangan mabuk. Ya karena mikir-mikir, waktu sholat dari sholat lohor ke asar cuma berapa menit. Wah kalau saya minum arak, minum lagi mau sholat asar. Wah masih mabuk itu. Mungkin nanti habis isya. Supaya waktu subuhnya panjang. Minum arak. Jadi pada jarak waktu yang dekat mereka tidak minum arak. Hanya pada jarak waktu yang panjang mereka minum arak lagi. Mabuk lagi. Karena itu tabiat, kebiasaan mereka. Jahiliyah tidak bisa Bagaimana Islam turun memerintahkan untuk tidak minum arak, ya, tidak boleh mandi dengan arak, sementara tidak ada air di sana. Hanya itu satu-satunya air yang mereka pakai. Perintah untuk melaksanakan wudhu, di mana itu air? Tidak ada. Sehingga Allah memberikan kemudahan kalau tidak punya air, maka bertayamum belakang. Bertayamum dengan debu yang suci. Itulah kemudahan-kemudahan di dalam penetapan hukum Islam. Nah ini yang dicontohkan oleh Nabi SAW, yang diajarkan oleh Nabi di dalam beragama. Nah, tidak lantas memahami agama itu secara tekstual, secara leksikal saja. Tapi harus dinalar. Ya, dinalar. Dapatkan satu ayat, langsung itu divonis, inilah satu-satunya ayat menjadi pegangan. Gak begitu. Lihat dulu, dalam ayat yang lain mungkin ada penjelasan seperti itu. Seperti contoh arak tadi. Pada saat turun ayat itu tentang larangan untuk sholat pada waktu sholat, pada waktu minuman arak, meminum pada waktu mabuk, ya, belum turun ayat tentang pengharaman.
Nanti setelah kebiasaan itu mulai hilang, dan itu membutuhkan waktu yang tidak cepat. Masih lama waktunya. Baru kemudian turun ayat. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru, sesungguhnya khamar, wal maisiru, mengundi nasib, wal ansabu wal azlam, mengundi nasib dengan anak panah dan rijisun min amali syaitan. Itu adalah rijisun, bapak moyangnya najis. Itu istilahnya Kiai Haji Zainuddin. Najis tapi itu nenek moyangnya. Najis yang luar biasa najis. Kotoran, memang inti dari kotoran. Min amali syaitan, sudah najis, min amali syaitan, perbuatan syaitan itu. Fajtanibu, maka jauhi itu. Dengan turunnya ayat ini, maka mereka sudah total meninggalkan kebiasaan minum arak. Dengan kondisi yang sangat susah. Tentu mereka itu sudah berbeda situasinya ketika waktu masih minum arak, itu orang masih bersih-bersih, karena mandinya dengan arak, dalam keadaan mabuk, enak berbuat. Tapi dengan Islam datang ini, luar biasa. Kami tersiksa dengan kehinaan. Tapi begitu luar biasanya Nabi membimbing mereka dengan kondisi seperti itu, mereka tetap bertahan untuk menjadi mukmin. Ya. Kenapa? Akhlak Rasul luar biasa. Ya, ini manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, menampakkan akhlak yang baik kepada orang yang ingin kita dakwahi. Jangan kemudian setelah kita ajak mereka masuk Islam, kita sendiri yang berbuat dosa. Tidak bisa dijadikan tidak bisa seperti itu. Kita harus tetap menjadi contoh bagi mereka supaya mereka ini akan tetap berada di jalur yang benar. Karena kita yang menjadi contoh mereka. Ini guru kita kok jadi perbuatannya seperti itu. Kita akan lebih jahat lagi perbuatannya. Nah, seperti itu kira-kira gambarannya. Setelah kebiasaan minum arak itu sudah dilarang oleh Allah, maka turunlah ayat yang terakhir. Ya yas'alunaka 'anil khamri, wahai Muhammad. Kalau mereka bertanya kepadamu tentang khamar, qul, katakan, fihi ma ithmun kabirun wa manafi'un linnas. Di dalam arak itu ada dosa yang besar dan ada manfaatnya juga bagi manusia. Itu memang ada. Toh? Arak itu ada manfaatnya, toh? Nah, tapi ingat, wa naf'ihima akbaru min wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi ingat, dosanya yang lebih besar daripada manfaatnya. Nah, sudah ada penjelasan di situ. Sudah ada penjelasan kenapa arak itu dilarang. Meskipun itu menjadi kebiasaan kamu yang lalu. Memang benar ada manfaatnya. Manfaatnya untuk apa? Ketika kamu tidak menemukan air, kalian bisa mandi dengan arak. Ketika kamu dalam kondisi puyeng kepala, pusing, minum arak mungkin dalam keadaan tenang bisa tidur. Itu mungkin manfaatnya. Ini berdasarkan kebiasaan masa lalu, belum dalam konteks modern sekarang. Arak itu kan banyak manfaatnya juga untuk kepentingan obat, ya kan? Macam-macam lah. Tapi kan tidak diperjualbelikan. Narkoba itu sesuatu yang dilarang di sini, tapi sebenarnya ada manfaatnya. Tapi karena manfaatnya itu mudaratnya lebih besar, maka dia dilarang untuk diperjualbelikan. Hanya boleh pada saat-saat tertentu sesuai dengan petunjuk dengan ayat tadi. Wa naf'ihima wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Lebih besar mudaratnya daripada manfaatnya. Nah, jadi apa tadi pertanyaannya dengan orang yang hidup di zaman? Ya, manhaj mereka itu ya tadi, manhajnya adalah manhaj jahiliyah. Setelah Rasul ada menggunakan manhaj Islam. Nah, wabil khusus kalau kita bicara tentang manhaj Islam, maka yang lebih cocok itu adalah manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah satu-satunya manhaj yang mengikuti cara-cara Nabi, berbeda dengan yang lain, yang selain Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Nah, ini masih ada lagi tentang Ali bin Abi Thalib, tapi ya tidak perlu lagi kita terlalu jauh menjelaskan tentang manhaj itu. Masih sedikit saya akan menambahkan tentang
pendapat Imam Syafi'i, ya, pendapat Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Laisa li ahadin abadan ayyakula fi syai'in hillun wala haramun, ya, illa min jihatil ilmi wa jihatil ilmil khair wa jihatil ilmil khabar fil kitab awis sunnati awil ijma'i awil qiyas, ya. Seseorang tidak boleh mengatakan itu halal atau itu haram kecuali ia telah mengetahui dalilnya. Nah, ini cara di dalam menetapkan hukum-hukum di dalam agama. Sedangkan mengetahui dalil itu didapat dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Jadi Imam Syafi'i itu mengatakan bahwa di dalam memahami perkara-perkara agama ini, maka kita harus menggunakan standar istinbat hukum yang sesuai dengan tahapan-tahapannya, ya, sesuai dengan tahapan-tahapannya. Tahapan pertama adalah kita harus bersumber kepada Al-Quran. Kemudian tahapan yang kedua, Al-Quran tidak ada perlu ada penjelasan dan sifatnya masih samar-samar, ya, karena banyak ada kategori-kategori dalam ayat Al-Quran itu, ya, seperti dijelaskan oleh Kiai Said itu yang sangat panjang lebar, ya. Kita lihat pada hadis Nabi. Jadi penjelasan Al-Quran adalah pada hadis Nabi. Kalau tidak ditemukan pada hadis Nabi hukum-hukumnya, maka kita menggunakan ijma'ul ulama. Ijma'ul ulama itu dalam pendapat sebagian jumhur ulama, yang dimaksud ijma' itu adalah ijma' para sahabat. Siapa itu? Yang 4 sahabat tadi itu. Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Ini yang disebut dengan ijma'ul ulama. Tapi ada juga yang berpendapat yang namanya ijma'ul ulama itu adalah ulama yang memiliki kapasitas keilmuannya yang sudah bisa mampu menjadi seorang mujtahid. Pendapat-pendapat mereka sudah bisa dijadikan sebagai ijma', ya. Misalnya seperti 4 mazhab. Nah, mazhab dalam fikih itu memang kapasitas ilmu sudah memadai untuk bisa menjadi seorang mujtahid. Nah, sehingga ada pendapat mereka yang sama, ada juga pendapat mereka yang berbeda-beda. Nah, itu yang disebut dengan ijma' itu. Mereka sepakat dalam satu perkara hukum. Nah, kalau tidak ada di dalam keputusan ijma', maka yang kita gunakan adalah qiyas, yaitu analogi, menganalogi. Nah, penjelasan tentang qiyas ini panjang, nanti insya Allah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang, ya. Jadi itu kira-kira gambarannya tentang manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam memahami agama ini, ya. Agar supaya agama kita Islam ini jangan kita pahami secara leksikal, secara tekstual, sehingga cenderung tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan atau permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah umat kita. Sepanjang kita masih berada pada garis-garis yang ditetapkan di dalam manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, maka yakin kita akan menjadi sosok muslim yang benar-benar mengamalkan maqasidus syariah, mengamalkan agama itu sesuai dengan maqasidus syariah, tujuan diturunkannya wahyu Allah Subhanahu wa taala ini kepada manusia, yaitu apa? Sebagai hudan, sebagai petunjuk bagi umat manusia, sebagai manajemen, aturan yang akan mengantarkan kita kepada pintu surga-Nya Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah nanti. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.